Kembali lagi dengan saya, Ibu Retno Sulanjari, untuk materi Bahasa Indonesia, mata kuliah Bahasa Indonesia, dalam hal ini pembahasan ragam bahasa Indonesia di perguruan tinggi. Ada beberapa pembahasan untuk video pembelajaran kali ini. Yang pertama yaitu fungsi bahasa, yang kedua karangan, yang ketiga pola kalimat, yang keempat IYD dan tata bahasa, yang kelima diksi dan gaya bahasa, keenam pengembangan bahasa, ketujuh satuan bentuk bahasa, kedelapan peranan dan fungsi bahasa, ke-9 asas-asas menulis karangan ilmiah, ke-10 perencanaan karangan, serta 11 paragraf dalam karangan ilmiah. Kita menginjak pada pembelajaran video pembelajaran tentang materi fungsi bahasa. Fungsi bahasa adalah pertama, bahasa sebagai sarana komunikasi. Yang kedua, bahasa untuk bersosialisasi dalam masyarakat dan lingkungan serta dalam kegiatan yang lain. Yang ketiga, untuk membangun kecerdasan dengan berpikir logis sehingga tercipta kreativitas untuk mengembangkan profesi. Materi selanjutnya, saya akan menerangkan tentang karangan sebagai pondasi. Dalam hal ini tentu saja pondasi karya ilmiah. Karangan adalah karya tulis hasil dari kegiatan seseorang untuk mengungkapkan gagasan dan menyampaikannya melalui bahasa tulis kepada pembaca untuk bisa dipahami apa maksud kita. Karangan juga diartikan sebagai rangkaian hasil pikiran atau ungkapan perasaan yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Bisa dalam hal ini karangan yang ada yang dalam pengamatan kita di sekitar kita, maupun karangan yang memang sudah akan kita konsepkan untuk menjadi sebuah penelitian di masa yang akan datang. Apa sih ciri-ciri karangan yang baik? Adapun ciri-ciri karangan yang baik itu adalah yang pertama, tentu saja harus jelas dan mudah dipahami oleh pembacanya. Yang kedua, memiliki kesatuan yang baik. Artinya, setiap kalimat menjelaskan logis dan mendukung ide utama paragraf. Yang ketiga, memiliki organisasi yang baik. Artinya, setiap kalimat tersusun dengan urut dan logis, serta berkesinambungan dan tidak membingungkan yang membaca. Yang keempat, efisien dan ekonomis. Keefisienan ini dibutuhkan pembaca agar lebih mudah menangkap isi dalam karangan. Selanjutnya yang terakhir, ciri yang terakhir yang sebagai karangan yang baik adalah menggunakan bahasa yang mudah diterima dan dipahami pembacanya. Oleh karenanya, tentu saja ketika kita membuat karangan, ketika kita ingin karangan kita dinikmati oleh orang yang lebih luas, lebih banyak lagi, maka haruslah menggunakan bahasa yang memang dimiliki oleh banyak orang, yang memang dipahami oleh banyak orang. Dalam hal ini tentu saja bahasa Indonesia. Materi selanjutnya adalah unsur-unsur karangan. Ada 4 unsur karangan yang bisa Anda aplikasikan dalam tugas, dalam keseharian ketika membuat karangan. Yang pertama yaitu gagasan atau ide. Gagasan atau ide ini adalah pendapat atau pengetahuan penulis yang nantinya akan dituangkan dalam bentuk tulisan. Ini bisa berupa opini, bisa berupa pengamatan, bisa berupa pengalaman dan lain sebagainya, yang kemudian dibalut dengan berbagai daftar pustaka atau konseptual, dari definisi konseptual dari beberapa ahli di bidang yang sedang kita tulis tersebut. Yang kedua, unsur kedua karangan adalah tuturan.
yaitu pengungkapan gagasan bentuk tertentu sehingga pembaca bisa memahami karangan tersebut. Jadi tuturannya itu harus runtut, harus beraturan, harus sesuai dengan tema yang dalam paragraf tersebut kaji, dan lain sebagainya. Yang ketiga, tatanan, yaitu penyusunan gagasan atau ide pengarang, mengindahkan azas, aturan, dan teknik menulisnya. Tatanan di sini kalau dalam aplikasi kesehariannya adalah mungkin gaya selingkung atau strukturisasi sebuah media jurnal di beberapa institusi atau lembaga pasti berbeda. Ketika kita menginginkan dimuat di lembaga tertentu, maka kita harus mengikuti strukturisasi gaya tatanan yang ada di sana. Belum tentu yang ada di institusi kita sama dengan gaya tatanan penulisan karangan di institusi yang lain. Yang terakhir adalah wahana, yaitu pengantar dari gagasan tersebut berupa bahasa tulis yang berhubungan dengan kosakata, gramatika, dan retorika. Materi selanjutnya tentang jenis-jenis karangan. Hanya ada dua, yaitu jenis karangan berdasarkan sifatnya dan jenis karangan berdasarkan bentuk dan tujuannya. Ketika kita membahas tentang jenis karangan berdasarkan sifatnya, maka pasti langsung kita terbersit pada karangan yang fakta, yang kejadian sebenarnya, dan yang kedua adalah karangan yang tidak fakta atau hanya angan-angan imajinasi. Yang kedua yaitu jenis karangan berdasarkan bentuk dan tujuannya. Dalam hal ini mungkin bentuk karangan yang ada kaitannya dengan pemerolehan mungkin anggaran, hibah, pendanaan, terus kemudian tujuan untuk mendapatkan sebuah strata tertentu dan lain sebagainya. Karangan ini biasanya diaplikasikan dalam bentuk proposal. Nah, proposal ini tentu saja pasti aturannya salah satunya adalah dengan menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baku, yang sesuai dengan IYD. Jenis karangan, sekarang kita membahas tentang materi jenis karangan berdasarkan sifatnya. Yang pertama yaitu karangan fiksi, karangan yang ditulis berdasarkan sisi imajinatif pengarangnya. Dan yang kedua yaitu karangan non-fiksi. Karangan non-fiksi adalah karangan yang ditulis berdasarkan fakta atau kejadian yang benar-benar terjadi. Di sini bisa, kalau non-fiksi bisa contohnya adalah berita wartawan membuat berita, itu kategorinya non fiksi. Terus pelaporan praktikum, laporan KKL, KKP, KKN, skripsi itu masuk kategori karangan non fiksi. Tentu saja dalam penggunaan kaidah bahasa Indonesianya berbeda antara karangan fiksi dan karangan non fiksi. Kalau karangan fiksi kita masih diperbolehkan menggunakan bahasa yang populer. Tapi ketika kita memiliki keinginan membuat karangan berjenis karangan non-fiksi, maka bahasa keseharian, bahasa populer, bahasa prokem itu diharamkan dalam hal penyusunan karangan non-fiksi ini. Demikian video pembelajaran materi mata kuliah bahasa Indonesia. Sampai ketemu di video berikutnya.